Max Verstappen tampil sangat dominan di GP Jepang hari Minggu kemarin. Dia tidak terkejar sejak restart balapan dimulai dan bisa finish dengan gap yang sangat jauh dari rival-rivalnya. Verstappen tercatat mampu membuat jarak sejauh 27 detik dari Sergio Perez yang finish di posisi kedua, dan itu ia buat dalam 28 putaran saja. Yang artinya kalau di rata-rata, pembalap Belanda ini sekitar 0,96 sampai 1,5 detik lebih cepat dari pembalap-pembalap lainnya. Ada hal yang menarik di balik dominasi Verstappen tersebut. Setelah finish, nampak perbedaan kondisi ban mobil Red Bull milik Max dengan mobil Ferrari yang dikemudikan oleh Charles Leclerc. Meski tampil dengan kecepatan yang rata-rata lebih cepat dari pembalap lain, ban Verstappen nampak masih dalam kondisi yang bagus dan belum menunjukkan tanda-tanda aus. Sangat berbeda dengan ban milik Leclerc yang nampak mengalami degradasi yang cukup parah sampai alur-alur di ban internya mulai memudar. Perbedaan yang signifikan tersebut jadi alasan kenapa gap antara keduanya bisa begitu jauh dan mengapa Leclerc bisa dikejar oleh Sergio Perez menjelang akhir balapan. Sebenarnya apa saja faktor yang membuat ban Verstappen begitu awet dan sebaliknya ban milik Ferrari bisa punya degradasi yang parah? Sebelumnya, apa itu degradasi ban? Degradasi ban di F1 adalah bentuk penurunan performa yang terjadi pada ban karena kondisi-kondisi tertentu, seperti karena temperatur trek, aspal, atau gaya mengemudi si pembalap itu sendiri. Penurunan performa dalam hal ini adalah hilangnya grip atau daya cengkram dari ban tersebut. Dan degradasi ban berbeda dengan tire wear atau ban aus. Degradasi ini lebih ke performa grip dari ban itu sendiri, sedangkan kalau ban aus lebih ke fisik atau tampilan ban yang mulai usang atau karetnya mulai menipis. Pembalap bisa mengalami degradasi meskipun ban yang ia pakai masih relatif baru, dan degradasi tersebut bisa mempercepat tingkat keausan ban. Sekarang, apa penyebab ban mengalami degradasi? Satu faktor utama yang jadi pemicu utama degradasi adalah suhu atau temperatur ban. Ketika ban terlalu panas atau terlalu dingin, maka ban tidak bisa bekerja untuk memproduksi daya cengkram yang optimal. Grip yang rendah akan membuat pembalap kesulitan mengendalikan mobilnya, terutama ketika menikung. Pembalap akan mengalami sliding, understeer, oversteer, sampai ban kehilangan traksi ketika exit tikungan. Hal-hal itu meski cuma terjadi dalam skala yang kecil, namun jika terjadi dengan frekuensi yang sering setiap lapnya, maka akan sangat berpengaruh performa ban dan akan menyebabkan degradasi. Ketika pembalap mengalami degradasi, maka grip ban akan menurun secara perlahan dan temperatur ban menjadi tidak beraturan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, itu akan berdampak pada tingkat keausan dan memangkas usia ban tersebut dengan cepat. Itulah yang terjadi pada mobil Ferrari dalam beberapa balapan terakhir sejak jeda musim panas, terutama di Suzuka kemarin, yang bisa kita lihat skala perbedaannya dengan Red Bull. Nah, untuk penyebab understeer atau oversteer di tikungan tersebut banyak faktornya, mulai dari desain atau karakteristik mobil tersebut yang memang tidak stabil di tikungan, yang kemudian menyebabkan tingkat degradasi yang tinggi. Bagaimana cara tim menerapkan setup mobil juga sangat berpengaruh pada degradasi yang dialami. Tim harus menemukan keseimbangan yang tepat bagi pembalap supaya bisa melibas tikungan dengan stabil dan optimal. Selain itu, lama atau cepatnya mobil mengoptimalkan temperatur ban juga sangat berpengaruh pada bagaimana perilaku mobil di sirkuit yang bisa mempercepat degradasi. Tingkat downforce mobil ini juga cukup berperan. Beberapa ada yang menyebut kalau downforce yang rendah lebih berpotensi memberikan degradasi yang tinggi, karena pembalap jadi lebih mudah mengalami sliding di tikungan dan membuat temperatur ban jadi terlalu panas. Jika downforce yang diberikan cukup besar, itu bisa mengurangi resiko degradasi ban karena mobil akan lebih stabil saat menikung. Namun semua kembali lagi ke seberapa seimbang settingan atau karakter dari mobil itu sendiri. Jika mau seberapa besar downforce yang dipasang dan sebagus apa pembalapnya, kalau mobilnya tidak stabil, ya sama saja, bakal kena degradasi. Tapi jika karakter mobilnya sudah stabil, maka faktor pembalap akan lebih berperan. Itulah yang terjadi di mobil Red Bull dan Max Verstappen. Kombinasi sempurna antara mobil yang bagus dengan pembalap yang sangat pintar memanajemen ban dan memadukannya dengan kecepatan yang optimal. Kasus di Ferrari sangat bertolak belakang dibanding Red Bull. Baik Carlos Sainz ataupun Leclerc, keduanya mengalami problem degradasi yang sama parahnya. Jelas, jika ada kesalahan dengan keseimbangan mobil, entah dari karakternya atau dari settingan yang diberikan. Hal itu juga tidak bisa lepas dari pengembangan mobil Ferrari
yang rasanya sangat condong ke gaya balap Charles Leclerc. Pembalap Monaco ini dikenal sangat menyukai mobil yang sangat oversteer dengan grip ban depan yang sensitif. Kombinasi antara karakter mobil oversteer dengan gaya mengemudi pembalapnya yang agresif membuat Ferrari mengalami degradasi yang parah. Selain faktor internal seperti desain mobil dan gaya balap, ada juga beberapa faktor eksternal. Seperti temperatur trek yang panas atau terlalu dingin, ini bisa menyebabkan pembalap kesulitan dalam memanajemen temperatur ban, dan kemudian membuatnya alami degradasi karena ketidakstabilan mobil. Karakteristik aspal sirkuit seperti halus atau kasar juga bisa membuat temperatur naik secara signifikan jika pembalap terlalu agresif saat bermanuver. Bahkan kondisi aspalnya bersih atau banyak bekas karet atau habis diguyur hujan bisa sangat berperan pada tingkat degradasi ban. Jadi seperti itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat degradasi ban. Diperlukan kombinasi yang tepat antara tim pembalap dan berbagai faktor eksternal yang bisa membuat ban menjadi awet. Dan Red Bull berhasil menggabungkan itu semua dan membuat musim 2022 menjadi salah satu tahun paling dominan dalam sejarah tim ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.